Beyond Time, bab 739-740. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar kabut, pasukan dari wilayah besar gelombang suci berkerumun rapat dan menutupi langit. Bendera-bendera berkibar di dalam, napas binatang buas yang ganas, aura para kultivator, semua ini membentuk badai yang menghubungkan langit dan menyapu tanah. Aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan, langit bergetar, dan tanah terasa mencekam. Seluruh dunia terdiam di hadapan pasukan yang tak berujung ini. Hal ini terutama berlaku bagi banyak ahli di Angkatan Darat. Mereka berasal dari berbagai sekte dan ras. Adipati Agung Gelombang Suci dan tokoh-tokoh maha kuasa dari Kabupaten Fenghai melayang di dunia dan memancarkan tekanan tak terlihat. Di antara mereka terdapat Guru Tua Ketujuh, Marquis Xiao, dan banyak lainnya. Terdapat pula pancaran cahaya merah darah yang berputar dan berkedip ke segala arah. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi lautan berwarna merah darah yang ingin menenggelamkan kabut. Itu adalah seni yang abadi. Di depan pasukan, Su King berdiri di sana dan menatap 17 anggota ras langit hitam berjubah ungu yang keluar dari kabut. Tatapannya akhirnya tertuju pada lelaki tua yang menyambutnya. Su King tentu saja sudah tidak asing lagi dengan sebutan Tuan Ungu. Ketika gelar ini keluar dari mulut pendeta ras langit hitam, itu sangat menggugah pikiran. Tatapan Su King dalam. Dia mengalihkan pandangannya dari lelaki tua dari ras langit hitam yang sedang memujanya dan melihat ke arah kabut di belakang pihak lain. Berdiri di sini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa otoritasnya meningkat di dalam kabut tersebut. Ras langit hitam sedang melakukan ritual yang berkaitan dengannya di kedalaman kabut dan ritual itu hampir selesai. Setelah sekian lama, di bawah perhatian pasukan dan keheningan 17 pendeta, suara Su King perlahan terdengar. Bagaimana Anda tahu nama kehormatan saya? Su King tidak bertele-tele. Dirinya saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk bertanya langsung. Tidak perlu baginya untuk menebak-nebak tentang hal ini. Menanggapi kata-kata Su King, kesalehan terpancar di wajah keriput pendeta tua dari ras langit hitam saat ia berbicara dengan lembut. Dewi Merah Tua binasa dalam pertempuran para dewa. Penguasa baru lahir di dalam kerangka ilahinya. Inilah reinkarnasi dewa. Dewa Ungu yang terlahir adalah dewa baru. Dia telah mengambil alih semua otoritas bulan merah dan disembah oleh semua makhluk hidup. Mulai sekarang, bulan tidak akan berwarna merah lagi. Bulan ungu akan berada di langit dan semua keturunan serta hamba ilahi akan memiliki misi baru. Inilah persepsi yang kami peroleh setelah berdoa kepada bulan berkali-kali. Saat berbicara, pendeta ras langit hitam mengangkat kepalanya dan menatap Su King, matanya menunjukkan fanatisme. Misi apa? Ekspresi Su King tetap tenang seperti biasanya saat dia berbicara. Bantulah Tuan kita kembali ke alam ilahi, dukung kedatangan bulan ungu di dunia fana. Semua pencapaian akan diberi imbalan berupa buah ilahi, dan mereka yang berjasa akan mendapat kedudukan di hadapan dewa. Ketika Su King mendengar ini, dia melirik lelaki tua itu dengan penuh arti. Ekspresi lelaki tua itu sama sekali tidak berubah. Wajahnya dipenuhi kerutan dan dia tetap saleh. Su King menarik pandangannya. Omong kosong pihak lain mungkin bisa menipu orang lain, tetapi tidak bisa menipunya. Su King sama sekali tidak mempercayai hal ini. Dia percaya pada jawaban lain. Para pendeta ras langit hitam telah lama menyadari kebenaran dalam pertempuran ini bahwa mereka pasti akan kalah dan bahkan dimusnahkan. Hal ini terutama karena mereka mengetahui apa yang telah terjadi di wilayah persembahan bulan dan memahami latar belakang serta situasi Su King saat ini. Oleh karena itu, hanya ada satu jalan di hadapan mereka, dan itu adalah menyerah. Namun, ada juga aturan untuk menyerah. Su King memang telah memodifikasi doa pada bulan merah dan menggunakan otoritasnya untuk menyebarkannya. Meskipun pada akhirnya dia gagal, pasti akan ada jejak keberadaannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa ras langit hitam, yang telah menyembah bulan merah dan Dewi Merah selama beberapa generasi, telah merasakan doa tersebut karena hal ini. Oleh karena itu, mereka mengenal Lord Purple. Di lubuk hati para pendeta ras langit hitam, menyerah dengan cara seperti itu bukanlah menyerah. Ini karena dari awal hingga akhir,
mereka semua adalah hamba dewa. Adapun misi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa mereka menugaskannya pada diri mereka sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Inilah kearifan kelompok pendeta ini. Bahkan, kelompok pendeta ini mungkin tidak yakin apakah dia adalah Lord Purple. Namun, ini tidak penting. Dewi Merah sudah mati. Bertahan hidup adalah hal yang terpenting. Mampu menjalani hidup yang bermartabat adalah hal yang terpenting. Oleh karena itu, Su King merasa bahwa meskipun para pendeta ras langit hitam ini mengira dia bukanlah Tuan Ungu, tidak apa-apa. Mereka akan mengubah doa mereka sendiri dan terus mengira bahwa dia adalah Tuan Ungu. Lagi pula, tidak ada yang bisa membantah. Ekspresi Su King tenang. Semua itu hanyalah dugaannya. Adapun kebenarannya, dia tidak peduli. Namun, dia tetap harus memberikan sedikit rasa takut kepada para pendeta ras langit hitam yang menyerah dengan cara lain. Intimidasi ini sangat mudah bagi Su King. Bagi para penipu, pencegahan yang paling langsung tentu saja adalah dewa. Oleh karena itu, kekuatan otoritas dalam tubuh Su King menyebar dan menyatu ke dalam ritual yang terkait dengannya di dalam kabut untuk membantu mempercepat penyelesaian ritual ini. Hampir seketika setelah kekuatan Su King menyatu, ke-17 pendeta itu gemetar satu persatu. Lelaki tua yang berada di depan bahkan tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, suara dentuman dahsyat terdengar dari dalam kabut. Kabut bergolak dan nyanyian-nyanyian yang terpendam di dalam pun bergema. Penguasa bulan baru, bimbinglah Wanggu. Berdukalah untuk semua makhluk hidup, dan nikmatilah surga. Dengan mengorbankan tubuh kami untuk dewa kami, hidup ini tidak menyakitkan. Dengan fajar dan senja sebagai tirai, tubuh kami tetap tidak akan binasa. Saat nyanyian itu bergema, cahaya ungu muncul dari kabut. Pada saat itu, langit bergemuruh. Seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat di langit yang membelah langit dan kekuatan ilahi menyebar ke segala arah. Sebuah bintang ungu tiba-tiba muncul di puncak langit. Awalnya, penampakannya kabur, tetapi dengan cepat menjadi jelas dan akhirnya menampakkan dirinya di antara langit dan bumi. Kemunculannya menyebabkan kegemparan di pihak gelombang suci dan banyak sekali binatang buas yang gemetar ketakutan. Meskipun mereka tahu apa yang dialami Raja Tianlan dan mengerti bahwa itu palsu, kemunculan bintang bulan ungu tetap membuat hati semua orang gemetar. Adapun ke-17 pendeta itu, mereka langsung berlutut menghadap bulan ungu di langit. Pada saat yang sama, tekanan menurun. Dunia menjadi kabur dan terdistorsi. Hanya cahaya ungu yang tersebar dari bulan ungu, menyelimuti tanah. Kabut itu dengan cepat menghilang pada saat itu, memperlihatkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Setelah kabut menghilang, terlihat sebuah kuil kuno di area di depan pasukan. Kuil ini sangat luas dan penuh dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Bagi sebagian besar orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kuil megah ini. Namun, bagi Su King dan sang kapten, mereka pernah melihat kuil ini sebelumnya. Bentuknya persis sama dengan Istana Bulan. Bahkan totem di gerbang kuil pun sama. Ini adalah Istana Bulan yang dibangun di atas tanah. Tempat itu juga merupakan tanah suci para pendeta ras langit hitam. Di sana juga terdapat patung Dewi Merah. Pada saat itu, di depan kuil, lebih dari 1 juta pendeta langit hitam sedang berlutut. Mereka semua mengenakan jubah ungu dan sedang beribadah serta melantunkan mantra. Di langit, bintang bulan ungu terus turun, menjadi semakin jelas, memungkinkan semua orang untuk melihat tugu yang berdiri di atasnya. Prasasti itu memancarkan cahaya ungu dan bagian belakangnya kosong. Ada beberapa kata di bagian depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa tahu bahwa kata-kata itu adalah nyanyian doa. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu pihak gelombang suci atau para pendeta ras langit hitam, semuanya berada dalam keadaan terkejut. Tepat ketika bintang bulan ungu jatuh ke titik terendah dan semuanya menjadi sangat jelas, Su King melangkah maju. Ia berjalan selangkah demi selangkah menuju 17 pendeta yang sedang berlutut dan menyembah bulan ungu. Ia berjalan melayang ke udara dan menuju bulan ungu. Di bawah tatapan semua orang dan di tengah desahan yang tak terhitung jumlahnya, sosok Su King bergerak maju di dunia dan tiba di depan bintang bulan ungu. Semua distorsi dan kekaburan yang dipancarkan oleh bulan ungu ini sama sekali tidak berpengaruh pada Su King. Meskipun tampak nyata, sebenarnya itu hanyalah ilusi. Di hadapan Su King, semua itu tidak berarti apa-apa.
Inilah bintang yang telah ia bentuk sejak awal. Terlepas dari apakah itu ilusi atau nyata, bagi Su Qing, semuanya sama saja. Begitu saja, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju bintang bulan ungu dan menginjaknya, tiba di depan prasasti. Su Qing berdiri di sana dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke tanah. Kemanapun tatapannya yang seperti dewa itu tertuju, para pendeta ras langit hitam di tanah akan gemetar. Ke-17 pendeta itu pun sama. Pada akhirnya, tatapan Su Qing tertuju pada pendeta tua itu. Sebutkan namamu. Tubuh pendeta tua itu gemetar dan ia ragu-ragu dalam hati. Namun, ia tidak berani ragu terlalu lama dan berbicara dengan hormat. Pendeta saat ini dari ras langit hitam, Yusang. Su Qing mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ganas, mengukir kata Yusang di bagian belakang prasasti. Tulisan itu sangat kecil. Dibandingkan dengan bagian belakang seluruh prasasti, tulisan itu bahkan tidak menutupi 1/10.000 ruang. Namun, maknanya luar biasa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Begitu mendarat, seluruh prasasti bergetar dan bintang bulan ungu bergoyang. Pikiran semua pendeta di tanah bergemuruh. Jutaan pendeta yang menyembah bulan ungu semuanya terengah-engah saat ini. Fanatisme di mata mereka belum pernah terjadi sebelumnya dan hati mereka bergejolak. Mereka memandang Su Qing secara serentak, ke prasasti itu, dan ke kata-kata di sana. Badai dahsyat yang tak terlukiskan berkobar di hati mereka. Adegan ini melampaui ekspektasi semua orang. Bagi hamba ilahi itu, namanya terukir di lokasi dewa tersebut. Ini adalah kemuliaan tertinggi yang tak tertandingi. Hati belasan pendeta yang baru saja keluar dari kabut itu berdebar kencang. Mereka semua gemetar dan napas mereka terengah-engah. Pikiran mereka menjadi kosong, dan orang yang hatinya paling bergejolak tentu saja adalah Yusang. Wajah tuanya memerah dan tubuhnya gemetar. Seolah-olah jutaan kilat bergemuruh di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Su Qing akan melakukan ini. Melihat namanya terukir di prasasti itu, ia tampak kembali ke keadaan pikiran saat pertama kali menyembah Dewi Merah kala itu. Ia terkejut, hormat, dan bahkan bersemangat. Analisis Su Qing sebelumnya tidak salah. Sebenarnya, pendeta ras langit hitam memiliki lebih banyak pemikiran tentang Su Qing. Dia hanya menggunakan alasan untuk menyerah. Orang-orang di bawah mungkin tidak mengerti, tetapi sebagai pendeta ritual, mereka secara alami mengerti apa yang harus dilakukan. Itu adalah hal yang paling sesuai dengan harapan mereka. Sebagai pendeta ritual, mereka membutuhkan dewa. Su Qing sangat cocok dengan kriteria ini. Adapun mengenai apakah Su Qing adalah Lord Purple atau bukan, mereka juga bingung dan ragu-ragu. Lagi pula, kultivasi Su Qing terlalu lemah. Namun, ini tidak penting. Sebaiknya memang tidak penting. Oleh karena itu, mereka memberikan alasan yang tidak masuk akal berupa memiliki sebuah misi. Intinya adalah mengikuti tren. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Su Qing menanyakan namanya, dia benar-benar akan mengukirnya di prasasti itu. Tindakan ini menghancurkan semua dugaan mereka. Ini benar-benar menunjukkan kepada mereka cara yang selama ini mereka hormati. Dia adalah Lord Purple. Ningyan keluar dari barisan tentara dan berbicara dengan lantang. Bantulah Lord Purple untuk kembali ke alam ilahi, dukung kedatangan bulan ungu di dunia fana. Semua pencapaian akan diberi hadiah berupa buah ilahi, dan mereka yang berjasa akan mendapat kedudukan di hadapan dewa. Semua imam di bumi bersujud serempak, suara mereka menggemparkan langit. Salam, Tuan Ungu. Dipimpin oleh pendeta tua itu, hati ke-17 pendeta itu bergejolak seperti laut, dan mereka menggigil saat bersujud di tanah. Salam, Tuan Ungu. Saat suara itu menggema, patung Dewi Merah di depan kuil hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Dengan menyerahnya para pendeta ritual ras langit hitam, meskipun perang dengan seluruh ras langit hitam berlanjut, perang yang awalnya milik Raja Tianlan ini telah berakhir. Setengah dari wilayah roh hitam telah direbut dan digabungkan ke dalam wilayah gelombang suci besar. Sebagian pasukan dikirim kembali, tetapi sebagian lainnya ditempatkan di sini untuk memantau para pendeta ras langit hitam. Di antara para pendeta ritual ras langit hitam, pendeta utama, Yusang, akan menjadi utusan identitas Su Qing sebagai dewa. Dia memuja Su Qing secara fanatik dan dengan tulus berbicara tentang misinya. Di masa depan, ia ingin membangun kuil-kuil yang didedikasikan untuk bulan ungu di setiap provinsi di wilayah separuh ini,
mendirikan agama ilahi yang terkait dengan bulan ungu. Dia bahkan berencana untuk pergi ke gelombang suci, persembahan bulan, dan wilayah lainnya, serta membangun kuil di sana, menyebarkan ajaran, dan meningkatkan jumlah pengikut Dewa Ungu. Identitasnya berubah, menjadi paus pertama dari agama ilahi bulan ungu. Namun, itu hanya di permukaan saja. Di antara para pendeta ras langit hitam, sebenarnya ada banyak ahli. Bahkan ada beberapa kultivator pengumpulan jiwa di masa lalu. Namun, mereka berbeda dari para petani. Mereka tidak mempelajari Dao dan mengabdi kepada dewa sepanjang hidup mereka. Sebagian besar kekuatan mereka berasal dari berkah dewa. Oleh karena itu, kematian Dewi Merah menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. Seolah-olah mereka berada di ambang kematian dan hampir tidak mampu mempertahankan vitalitas mereka. Kemunculan Suking membangkitkan harapan di antara mereka. Seiring bertambahnya kekuatan Suking di masa depan dan bulan ungu secara bertahap berubah dari ilusi menjadi nyata, saat bulan ungu sepenuhnya terwujud, para pendeta tinggi lemah dari ras langit hitam akan kembali memulihkan kekuatan puncak mereka. Suking diam-diam menyetujui hal ini dan meninggalkan wilayah roh hitam. Namun, seni abadi yang meresap di tempat ini tidak lenyap. Seni itu terus menyelimuti langit wilayah roh hitam, berubah menjadi awan merah darah yang sampai batas tertentu menutupi cahaya dan panas dari matahari fajar. Hal ini memungkinkan ras langit hitam di separuh wilayah besar ini memiliki ruang untuk memulihkan diri. Namun, perang masih terus berlangsung. Di separuh wilayah roh hitam dan wilayah langit hitam dari ras langit hitam, terjadi pertempuran hidup dan mati yang terus-menerus. Namun, hal itu tidak ada hubungannya dengan Suking. Wilayah besar gelombang suci tidak bertanggung jawab atas seluruh perang melawan ras langit hitam. Mereka hanya bertanggung jawab atas wilayah ini. Ini adalah janji militer yang dibuat oleh Raja Tianlan untuk membantu Pangeran Ketujuh mendapatkan pijakan di wilayah besar gelombang suci. Meskipun dia telah meninggal, wilayah besar gelombang suci tetap menyelesaikan janji tersebut dengan sempurna. Sejak saat itu, jangkauan wilayah besar gelombang suci meningkat pesat. Kabupaten Fenghai benar-benar mengendalikan kekuatan 1/2 wilayah besar. Sebagai gubernur kabupaten, otoritas Suking melampaui semua gubernur kabupaten lainnya. Tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai penguasa bawahan. Yang terpenting, Suking memiliki Ningyan di sisinya. Keberadaan Ningyan menyebabkan Suking berdiri di pihak kebenaran, dan tindakannya menjadi tidak terkait dengan perebutan kekuasaan. Keadaannya tetap sama meskipun Raja Tianlan telah meninggal. Dengan Ningyan melangkah maju, kata-kata dan tindakannya mendorong segalanya menuju perebutan tahta. Meskipun banyak yang memahaminya, terkadang, makna dari kain penutup tidak terletak pada dirinya sendiri, tetapi pada kenyataan bahwa kain itu tidak bisa diangkat. Jika larangan itu tidak dicabut, ini hanya akan menjadi pertarungan antar pangeran. Namun, jika hal itu dicabut, akan terjadi konflik kekerasan dengan umat manusia di wilayah gelombang suci yang luas, setengah dari wilayah roh hitam, dan wilayah persembahan bulan. Harga dari konflik ini harus ditanggung oleh orang yang mengangkat kain penutupnya. Adapun kaisar manusia, jika dia tidak mau mengangkatnya, yang lain juga tidak bisa. Dari awal hingga akhir, semuanya sebenarnya adalah permainan dan ada mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara kedua pihak, mirip dengan pertarungan antar kultivator. Semuanya bergantung pada apakah pertarungan itu bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu, setengah bulan setelah masalah di wilayah roh hitam berakhir, 2 dekrit kekaisaran dari wilayah ibu kota Kekaisaran Agung dikirim ke wilayah gelombang suci yang luas. Dekrit kekaisaran pertama ditujukan untuk Suking. Sesuai dengan amanat surgawi, Kaisar Perang Mistik menyatakan, sepanjang sejarah, pemerintahan dunia bergantung pada menteri-menteri yang bijaksana. Kemenangan Timur memiliki Yan, awan cermin memiliki mereka yang bersedia membasmi kejahatan, dan dunia Dao memanggil Lim Wangsu. Ketika menteri bersikap jujur, penguasa memerintah dunia, dan sekarang aku mendengar tentang kebajikan gelombang suci, memerintah Fenghai, mengelola gelombang suci, menenangkan roh hitam, menjaga tanah umat manusia, dan memenuhi tugas mempertahankan perbatasan. Aku menghargai ketulusan hatimu dalam mencintai akar budayamu. Holy Wave adalah tempat di mana penguasa kuno mendirikan fondasinya, lokasi penting bagi denyut nadi nasional. Karena itu, kepentingannya tak tertandingi. Aku memanggil Suking yang berbakat dan berbudi luhur untuk memasuki wilayah ibu kota Kekaisaran Agung.
Aku secara pribadi akan memberinya tempat tinggal di Akademi Kekaisaran untuk mempelajari cara mengelola daerah dan para pejabat. Dekrit Kekaisaran kedua ditujukan untuk Ningyan. Kata-katanya jauh lebih sederhana dan niat untuk memberinya pelajaran sangat jelas. Anak ke-12, Yan, kau nakal dan tidak disiplin, gelisah pikiran dan tubuhnya. Kau diam-diam melarikan diri dari kota Kekaisaran dan bertindak gegabah sendiri. Kau seharusnya diawasi dengan ketat, dan kelalaian ini tidak dapat dimaafkan. Namun, mengingat usiamu yang masih muda dan kehilangan ibumu di usia dini, aku telah gagal dalam mendidikmu. Selain itu, karena kamu telah membantu gelombang suci, menunjukkan bakat dan kebajikan, aku akan mengamati perilakumu. Sekarang, segera kembali ke istana tanpa penundaan. Jika ada penyimpangan dalam perjalanan pulangmu, aku akan mengetahuinya, dan pada saat itu, kamu akan diadili tanpa ampun. Di paviliun kediaman Gubernur Kabupaten Fenghai, Su Qing menatap dua dekrit kekaisaran di hadapannya dan termenung. Tuan Tua Ketujuh dan Markis Yao tidak ada di sini. Hanya Kapten dan Ningyan yang bersama Su Qing. Pada saat itu, sang kapten duduk di sana, memakan buah persik sambil melihat kedua dekrit kekaisaran. Dia mendecakkan lidah dan melirik Ningyan yang tampak pendiam. Ning kecil, ayahmu memperlakukanmu dengan cukup baik. Awalnya ia memarahimu, lalu mengakui bahwa dialah yang salah. Ini membantumu memikul beban masalah Raja Tianlan. Namun, ayahmu memang kejam terhadapmu. Kekejaman kalimat terakhirnya telah terpancar dari kata-katanya. Jika kau melakukan kesalahan sekecil apapun di jalan, dia akan membunuhmu. Ningyan menatap kapten dengan ekspresi menjilat dan diam-diam melirik Su Qing sambil berbicara dengan suara rendah. Kapten, jangan bercanda. Ayahku tidak memperlakukanku dengan baik. Dia mengatakan ini karena dia tidak berdaya untuk melakukan apapun padaku demi bos. Di hatiku, hanya ada bos dan kapten. Aku tidak peduli dengan yang lain. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan pergi ke wilayah ibu kota Kekaisaran Agung. Namun, jika bos dan kapten ingin pergi, Ning kecil pasti akan segera menyusul kalian. Sang kapten tertawa dan merangkul leher Ningyan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah apel dan meletakkannya di tangan Ningyan. Ningyan segera memasang ekspresi gembira. Dia memegang apel itu dan menatap kapten dengan penuh rasa terima kasih. Keduanya saling memandang, seolah hati mereka telah menyatu dan mereka telah menjadi saudara yang baik. Su Qing mengamati sekeliling tanpa mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia harus menjawab panggilan kaisar manusia apapun yang terjadi. Jika tidak, pendirian wilayah besar gelombang suci pada akhirnya akan salah. Selain itu, menurut Indra Zisuan, lentera ungu itu juga berada di wilayah besar umat manusia. Secara logika, dia harus melakukan perjalanan ke sana. Selain itu, dia sangat ingin mengetahui seperti apa kota kekaisaran utama suku manusia itu dan seperti apa orang-orang pilihan surga dan pemandangan yang ada di sana. Selain itu, dia sudah tahu bahwa Pangeran Ketujuh telah melarikan diri. Su Qing memiliki niat membunuh terhadap ancaman potensial ini. Terkait tindakan mantan kepala istana pemegang pedang dan Pangeran Ketujuh sebelumnya, semuanya perlu diselesaikan. Selain itu, Kaisar Agung juga ada di sana. Su Qing bergumam dalam hati. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana pemegang pedang Provinsi Yinghuang. Dia masih ingat sosok Kaisar Agung yang dilihatnya selama upacara inkuisisi hati pemegang pedang. Aku akan pergi dan menyambutnya. Tekad terpancar di mata Su Qing. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ke wilayah ibu kota Kekaisaran Agung ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Jalan di depan tidak pasti, dan kepulangannya mungkin akan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, sebelum berangkat, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke benua Nanhuang. Dia akan mengunjungi makam Grandmaster Bai dan Kapten Lei. Ada juga Huang Yan. Ada beberapa hal yang jawabannya sudah terpatri di dalam hati Su Qing. Karena itu, dia ingin melakukan perjalanan ke Phoenix Forbidden dan mengobrol terbuka dengan teman lamanya. Tepat saat dia sedang berpikir, sebuah suara terdengar di benaknya. Guru, jangan khawatir. Saat kita pergi ke wilayah ibu kota Kekaisaran Agung kali ini, Yu Lingzi pasti akan menjaga keselamatan Anda. Jika ada yang berani berniat jahat kepada guru, aku pasti akan mengubah mereka menjadi hantu. Suaranya tegas dan penuh kebanggaan. Itu tak lain adalah leluhur Sekte Berlian.
Saat suara itu bergema di benak Suking, leluhur Sekte Berlian muncul dari kehampaan di samping dan bergerak mengelilingi Suking, memancarkan cahaya yang cemerlang. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Tatapan Suking tertuju pada leluhur Sekte Berlian. Beberapa hari yang lalu, guru tua ketujuh memberikan tongkat besi tulang ikan yang telah ia olah kepada Suking. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya telah terlahir kembali dan terjadi lompatan kualitatif. Ia juga memancarkan aura kuno. Awalnya, tongkat besi itu hanyalah barang biasa dan paling banter hanya bisa dianggap sebagai harta karun biasa. Namun, setelah leluhur Sekte Berlian mengubah roh artefak, tongkat itu mengalami sublimasi dan menghadapi cobaan petir, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Namun, bahan tersebut masih biasa saja. Barulah ketika tulang ikan dari Dewa Terlarang Abadi digabungkan, ia mengalami perubahan mendasar. Dengan penambahan daging Dewi Merah dan teknik pemurnian kuno khusus dari guru tua ketujuh, harta karun ini akhirnya dimurnikan hingga mencapai tingkat yang menakjubkan. Penampilannya berubah lebih drastis. Ia bukan lagi batang tipis, melainkan seperti tongkat penakluk iblis, ramping di ujung dan sedikit lebih tebal di pangkalnya. Warnanya hitam pekat, memancarkan aura yang mengerikan. Sambil menutup ruang hampa di sekitarnya, ia juga memancarkan cahaya cemerlang, bersinar dengan sendirinya. Terutama di bagian akhir, terdapat 3 ukiran kepala, satu mewakili Dewa Terlarang Abadi, yang lain mewakili Dewi Merah, dan yang terakhir adalah wajah leluhur Sekte Berlian. 2 kepala pertama memejamkan mata dan kekuatan ilahi mereka tertahan. Hanya kepala ketiga yang memiliki ekspresi menjilat yang tidak sesuai dengan situasi keseluruhan. Suking menatap leluhur Sekte Berlian yang melayang di depannya dan teringat apa yang diucapkan gurunya ketika menyerahkan benda ini kepadanya beberapa hari yang lalu. Keempat, benda ini menggunakan Dewa Terlarang Abadi sebagai tulangnya dan daging Dewi Merah sebagai jiwanya. Hanya jiwa artefaknya yang sedikit lebih rendah. Namun, karena agak konyol, itu hampir tidak cukup. Sampai batas tertentu, ini pada dasarnya adalah embrio ilahi. Benda ini ditempa olehku menggunakan metode Dewa Musim Panas yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Karena itu, aku menyebutnya artefak abadi. Anda harus mengingat satu hal. Tampilan terhebat dari artefak abadi adalah kekuatan mengerikan yang dihasilkan saat artefak itu hancur dengan sendirinya. Lagi pula, esensi artefak ini bodoh dan mudah ditipu. Kau harus mengendalikannya dengan baik saat menggunakannya nanti. Akan lebih baik jika kau membiarkannya hancur sendiri. Dengan cara ini, kekuatannya akan menjadi lebih baik. Leluhur Sekte Berlian tidak dapat mendengar kata-kata ini. Pada saat itu, tentu saja ia tidak tahu dan masih berbicara dengan bangga. Meskipun itu si bayangan kecil, aku akan menusuknya 1000 lubang jika ia terus memberontak, dan beritahu dia siapa bos kedua. Suking terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia melayangkan pandangan kagum. Leluhur Sekte Berlian langsung merasa gembira.